Cerita berlanjut saat Mochi menjelaskan kepada Jume bahwa Hongse adalah anak mendiang ketua Shi. Di situ salah satu petinggi mendekati Mochi dan berterima kasih atas bantuannya mengungkap penyamaran ketua Shi KW. Untuk itu, sekte pengemis kini berada di bawah komando Mochi untuk menyelamatkan Tesun. Ia juga meminta pertanggungjawaban Shaolin karena ketua Shi mati di tangan salah satu anggota Shaolin. Hongji yang mendengar hal itu memintanya untuk menyebutkan siapa nama pelakunya. Namun saat ia akan menyebutkan namanya, tiba-tiba saja dirinya dibunuh dengan senjata beracun. Sontak semua pun kaget, termasuk Hongji yang berkata Shaolin tidak pernah menggunakan senjata itu. Sekte pengemis sendiri meminta klarifikasi kepada Shaolin terkait insiden itu. Hongji lantas menyuruh pelakunya untuk maju jika ia merasa jantan. Namun sama sekali hal itu pun tak direspon. Dan sepertinya itu adalah ulah Xingquan dan bestinya. Tapi salah satu petinggi sekte pengemis tetap akan mengatakan siapa pelaku pembunuh ketua Shi. Dan untuk kedua kalinya, serangan pun terjadi lagi. Namun kali ini meleset ke anggota pengemis. Spontan pelakunya diketahui dan segera dihakimi oleh para anggota sekte pengemis. Xingquan yang melihat hal itu pun merasa khawatir jika penyamarannya terbongkar. Di tengah keramaian itu, muncullah sekte Emei pimpinan Cao Ziyuk. Terlihat ia makin glowing semenjak batal nikah dengan Mochi. Sesaat Mochi meminta izin kepada Jume untuk mendekati Ziyuk. Di situ Mochi menyampaikan permintaan maafnya kepada Ziyuk atas batalnya pernikahan mereka berdua. Ziyuk terlihat santai menanggapi kata-kata dari Mochi. Ia juga turut berbelasungkawa atas kematian elang beralis putih. Namun saat Mochi meminta bantuan Ziyuk dengan memanggilnya tanpa gelar ketua, seketika Ziyuk pun marah. Ia lantas memanggil Sung untuk memberikan penjelasan terkait hubungan mereka saat ini. Ya, rupanya pria berjenggot itu adalah Jingsu, mantan anggota Wudang. Dalam kekagetan Mochi, Jingsu berterima kasih karena jika saat itu Mochi tidak pergi dari pernikahan, maka saat ini Ziyuk tidak akan menjadi istrinya. Terlihat Ziyuk memanasi Mochi dengan menggandeng tangan Jingsu. Cao yang melihat ketuanya patah hati, segera mengajaknya untuk pergi. Namun tetap saja rasa tak percaya terlihat di wajah Mochi. Tapi tak bisa dibohongi juga, Ziyuk sendiri merasa bersalah saat melakukan hal itu di depan Mochi. Apalagi saat ia melihat Mochi mendekati Jume. Terlihat jelas kecemburuannya. Di sisi lain, terjadi pertikaian antara sekte pengemis dan sekte lainnya yang mendukung pengadilan Tesun. Terjadilah adu pendapat antara pro dan kontra pengadilan Tesun. Sesaat Yung maju dan menyampaikan pembelaannya. Di situ ia berkata membunuh ataupun dibunuh dalam dunia kungfu sudah menjadi hal biasa. Jika pembunuh harus mendapatkan hukuman mati, ia yakin semua pendekar di situ pasti akan mati. Karena semua yang ada di situ pastinya pernah membunuh orang. Namun di situ seseorang bernama Han terus nyerocos mengejek sekte Parsi. Bahkan ia mengatai Wei adalah vampir jelek. Wei yang tak terima segera menampar congor Han tersebut. Disusul Chong Tai yang memasukkannya ke dalam karung goni miliknya. Dengan kungfu yang ia miliki, ia memperbesar karungnya dan membuatnya untuk bermain-main. Semuanya pun takjub akan kemampuan anggota Parsi tersebut. Mochi sendiri hanya bisa geleng-geleng melihat tingkah laku anggotanya. Di tengah pertunjukan itu, Chuan lantas menyuruh Shaolin untuk menunjukkan keberadaan Tesun jika memang benar ia berada di situ. Yung sendiri sadar bahwa musuh Tesun sangatlah banyak. Sekalipun Parsi bergabung dengan sekte pengemis, hal itu tidaklah cukup untuk melawan mereka semua. Untuk itu, ia menyarankan agar membuat kompetisi perebutan golok naga. Setelah disetujui Mochi, Yung segera membuat pengumuman. Ia meminta untuk diadakan sayembara golok naga. Tapi keberadaan golok naga segera ditanyakan oleh Chuan. Dengan cerdik, Yung malah melemparkan pertanyaan itu kepada sekte Shaolin.
Guru Hongji yang takut menjawab segera diwakili oleh Xingquan KW. Xingquan dengan liciknya menyarankan agar semuanya bertarung satu sama lain, dan pemenangnya akan mempunyai hak untuk membunuh Tesun sekaligus mempunyai golok naga. Sesaat Pang maju dan memberitahu Mochi bahwa biksu berjenggot itu baru kali ini terlihat di sekte Shaolin. Dari situ, kecurigaan Mochi dan Cume mulai muncul. Cume mencoba menganalisis bahwa Xingquan ingin menjadi penguasa dalam dunia kungfu. Makanya segala cara kelicikan ia lakukan. Berbicara tentang kelicikan, Chow berkata bahwa soal kelicikan Cume juga tak kalah dengan Xingquan, dan menyuruhnya berpikir seperti Xingquan. Setelah berterima kasih atas bantuan Chow, Cume melanjutkan lagi analisisnya. Ia berkata bahwa Xingquan tahu dalam dunia kungfu kemampuan Mochi tak tertandingi. Xingquan merasa tak akan bisa melawan Mochi sendirian. Untuk itu, ia mengundang seluruh sekte ke Shaolin, dan nantinya para pendukung pengadilan Tesun akan bertarung dengan Parsi dan Mochi. Ciuk sendiri merasa cemburu akan kepintaran Cume dalam menganalisis. Sekalipun ia tahu pemenang pertarungan nantinya adalah Mochi, Xingquan sudah menduga kalau Mochi akan sangat kelelahan saat melawan 3 biksu besar. Bahkan anggotanya tidak akan ada yang kuat membantu. Sekalipun punya jurus Naikun, Mochi tidak akan punya waktu untuk penyembuhan, dan ia akan mati konyol karena kelelahan. Tak sampai di situ, ia juga akan meracuni Guru Hongman dan menggantikannya sebagai posisi ketua Shaolin. Saat golok naga muncul, dengan kekuatannya ia akan menyerang Parsi hingga hancur. Dan setelahnya, Xingquan akan menjadi penguasa dunia kungfu. 灭你们明教，以多欺少，胡人全都知道这把刀应该是属于他元真。 Chow dan Cuan yang mendengar hal itu memuji kehebatan analisis Cume. Bahkan Xingquan yang mendengar hal itu pun merasa gugup karena rencananya sudah ditebak oleh Cume. Di tengah perdebatan tentang bagaimana aturan pertarungan, tiba-tiba anggota MI memberikan usul. Ia berkata bahwa pertarungan 1 lawan 1 nantinya harus ada yang mati. Cuan yang mendengar usul itu merasa MI terlalu kejam, dan berkata bahwa ia tidak akan melawan wanita saat pertarungan nanti. Anggota MI yang tak terima itu lantas membunuh Cuan dengan senjata beracun. Semuanya pun kaget atas tindakan itu, termasuk Chow yang tak habis pikir akan kekejaman sekte pimpinan Chow Ciuk tersebut. Xingquan sendiri merasa senang karena mereka saling bunuh. Saat semuanya menyalahkan sekte MA, Ciuk segera menyuruh Xingsu untuk maju. Xingsu lantas berkata bahwa untuk bertarung tidak perlu melihat latar belakangnya, dan membunuh adalah hal yang biasa. Mendengar ucapan itu, sesaat paman Xingsu yang belum sadar itu keponakannya segera menghampirinya. Ia menyuruh Xingsu untuk membuka jati diri aslinya. Tapi hal tersebut ditolak oleh Xingsu dan berkata jati dirinya tidaklah penting. Namun sesaat Ciuk ikut bicara dan mengatakan bahwa suaminya adalah mantan anggota Wudang. Di tengah kekagetan paman Xingsu, dirinya segera membuka jati diri aslinya. Semuanya pun kaget atas penyamaran Xingsu tersebut. Bahkan Lei Ti yang mengajak Xingsu untuk kembali agar segera dihukum Guru Chang segera ditolak. Sesaat Mochi pun menghampiri Ciuk dan meminta maaf. Ia meminta Ciuk agar membiarkan Xingsu kembali ke Wudang agar mendapatkan hukumannya. Ciuk yang sudah terlanjur sakit hati kepada Mochi spontan menolak tawaran tersebut. Keadaan pun semakin memanas saat Yong tak terima akan hinaan anggota MA. Mochi lantas menyuruh Fan Yu untuk maju dalam pertarungan tersebut. Tapi di situ Cume memberikan usul kepada Fan Yu. Ia menyuruh Fan Yu untuk mengatur pertarungan di kuil megah dengan Hongji. Dengan perjanjian itu, maka Hongji tidak akan bertarung pada hari ini. Fan Yu pun menyanggupi permintaan Cume dan langsung membuat janji dengan Hongji. Ia membuat kesepakatan kepada Hongji untuk bertarung di kuil megah tanggal 15 Agustus. Setelah kembali ke barisan, kini giliran petinggi sekte pengemis yang menantang Xingsu untuk bertarung. Ia tak terima karena Xingsu telah menjadi penyusup dalam sekte pengemis.
Singsu dengan santainya malah berkata bahwa sekte pengemis terlalu gampang untuk dibodohi. Mendengar hinaan itu, seketika terjadilah pertarungan antara keduanya. Namun sesaat, Lei Ting menyuruh Singsu untuk tidak menggunakan jurus sekte Wudang, karena kini ia bukan lagi anggota Wudang. Spontan Singsu pun membuang pedangnya dan berkata ia sama sekali tak membutuhkan kungfu Wudang. Ia lantas menari bagaikan jamet untuk mengaktifkan jurus cakaran hantunya. Semuanya pun kaget atas perubahan Singsu tersebut. Aura haus darah benar-benar terlihat dalam dirinya. Ia lantas maju dan menyerang petinggi pengemis dari atas. Di antara kekagetan kesemuanya, Singsu dengan sadisnya menghancurkan tempurung kelapa milik petinggi tersebut. Kini ia benar-benar haus akan darah pertarungan. Jauh dari ajaran welas asih sekte Wudang. Hingga saat Singsu menantang siapa lagi yang akan maju, Lin Chao pun maju untuk memberi hukuman kepada keponakannya tersebut. Baru saja Singsu akan memberi salam, spontan Lin Chao menarik pedangnya melawan Singsu. Namun terlihat Singsu lebih unggul dan mampu mematahkan pedang Lin Chao. Singsu lantas menyerang balik Lin Chao dan bahkan mencakar tulang rusuk pamannya tersebut. Lin Chao yang sudah kehabisan kesabarannya seketika mengeluarkan jurus pamungkas sekte Wudang dan memberikan pukulan telak kepada Singsu. Melihat Singsu sudah terkapar dan tak berdaya, Lin Chao pun segera berusaha membunuhnya. Namun hal itu segera dicegah oleh cambuk milik Ciuk. Hingga saat Lin Chao tersudutkan, Lei Ting pun maju untuk menebas cambuk milik Ciuk tersebut. Kini giliran Ciuk yang menggunakan jurus cakaran hantu. Sekalipun perempuan, rupanya Ciuk mampu mengimbangi serangan anggota Wudang tersebut. Hingga saat Lin Chao dan Lei Ting terancam, segera Mochi turun tangan untuk menyelamatkan kedua pamannya tersebut. Sesaat terjadilah adu santet antara Mochi dan juga Ciuk. Tapi Ciuk tetaplah bukan tandingan Mochi. Ia pun mencelat karena tak mampu menahan kekuatan Mochi. Hingga saat Mochi mendekati Ciuk karena khawatir, seketika ia malah terkena cakaran hantu milik Ciuk. Melihat luka bekas tusukannya yang diberikan kepada Mochi dulu, Ciuk pun membatalkan serangannya tersebut. Fan Yu yang emosi hendak membunuh Ciuk segera dicegah oleh Mochi. Malamnya, dengan hitungan jam saja Mochi berhasil sembuh dari luka itu. Semuanya lantas memuji jurus Nekun milik Mochi. Namun sesaat Mochi pamit keluar untuk mencari angin. Chiume sendiri sadar bahwa kekasihnya itu hendak menemui Ciuk. Dan bagaimanakah cerita selanjutnya? Simak terus alur ceritanya. Bye-bye.